Adik-adik semua sudah mengenal ibu nggak? Oh. Belum. Baik. Ibu perkenalkan diri. Nama ibu Haseleli Fonihia. Biasa dipanggil Ibu Leli. Jadi kalau ketemu, tidak usah segan-segan, bilang aja Bu Leli. Atau boleh juga panggil Bu, nggak apa-apa. Ibu berasal dari Nias. Dan profesi ibu sebagai guru Pak. Baik adik-adik, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, salah seorang berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Di dosanya kami akan belajar dan tuntun sertai kami dari awal pertengahan hingga kami dapat mengakhirinya. Di doa kami, haleluya, amin. Yovita, Hadir Bu. oke. Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas sebuah materi yang judulnya Remaja Kristen yang Disiplin. Sebelum ibu membahas apa yang dimaksud dengan disiplin, menurut adik-adik semua, disiplin itu seperti apa? Tepat waktu. Oke, bagus. Apa lagi? Ita, katanya disiplin itu adalah tepat waktu. Sudah bagus. Baik. Ibu akan menyimpulkan atau memberitahukan kepada kita pada pagi hari ini apa itu disiplin atau apa yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin itu adalah melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan sehingga kita dapat meraih impian dan tujuan yang ingin kita capai. Sekali lagi, Ibu jelaskan, disiplin itu artinya melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan sehingga kita bisa mencapai impian dan kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Sebelum Ibu menjelaskan arti tentang disiplin, di sini siapa yang punya impian atau yang punya cita-cita? Oh, saya Ibu tanya ya. Si Dedi, cita-cita mau apa nak? Jadi guru Bu. Jadi guru. Si Ita, oh jadi guru juga. Oke. Dan bagaimana kita mencapai impian atau cita-cita kita terhadap Dedi dan Ita. Jika mau mencapai cita-cita, mulai dari sekarang apa yang harus Deni dan Ita lakukan? Disiplin. Disiplin dalam hal apa? Disiplin belajar. Kalau kita ada di rumah, kita juga harus disiplin. Misalnya, biasanya di rumah ya, di sini kan umur paling 12 atau 13 baru kelas 7 SMP. Biasanya kan di rumah kita selalu dimanja sama mama. Apa-apa mama. Nah gimana ya kalau sampai umur 20 atau 23 tahun kita menjadi anak manja terus? Anak yang mau dimanja, otomatis cita-cita Deni dan cita-cita Ita gak bakalan tercapai. Makanya kita harus melatih diri. Itu namanya disiplin. Melatih. Baik adik-adik. Contoh yang menjadi teladan dalam hidup kita dalam kedisiplinan, mari kita buka dalam Markus. Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Yesus mengajar di kota-kota lain.
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Baik, Markus ayat 1 sampai 35. Di sini adalah Tuhan Yesus memberi contoh bagi kita bagaimana ia disiplin untuk berdoa. Jika kita baca pada ayat ini, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu artinya adik-adik, matahari masih belum terbit, masih gelap. Itu bisa dikatakan sekitar jam 3 atau jam 4. Tetapi Tuhan Yesus memberikan atau meluangkan waktu yang baik. Ia pergi ke bukit untuk berdoa, menyenangkan hati Tuhan. Bagi kita juga adik-adik, kalau bangun pagi, apalagi kalau bangun, Tuhan telah memelihara dan menjaga hidup kita. Baik adik-adik, jika kita hidup dalam kedisiplinan, maka disiplin itu akan menjadi fondasi atau akan menjadi bangunan di dalam kehidupan kita dan akan membentuk karakter kita. Dan jika disiplin itu telah membentuk karakter kita, maka kita akan hidup. Bagian A, kita akan hidup bagian A dalam ketaatan dan kepatuhan. Jika disiplin telah membentuk karakter kita, maka kita bisa hidup taat dan patuh. Artinya di sini hidup dalam ketaatan dan kepatuhan adalah kita mengikuti semua aturan, baik yang ada di masyarakat, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Ibu ambil contoh kepatuhan dan ketaatan di sekolah aja adik-adik. Misalnya, ibu guru memberikan PR, kita harus mengerjakannya dengan baik dan menyerahkannya tepat pada waktunya. Jangan ibu guru sudah suruh kumpul tugas, kita masih belum selesai. Itu namanya kalau belum selesai kita mengerjakan tugas tepat pada waktunya, maka kita masih belum hidup dalam ketaatan dan kepatuhan. Apalagi ke adik-adik, bagian yang ke B, mampu membedakan tindakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Mampu membedakan tindakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ini ambil contoh saja adik-adik. Misalnya kita di sini biasanya masuk jam, bukan hanya biasanya, tapi memang sudah aturannya kita masuk jam 7 pagi. Kita harus mampu atau bisa datang ke sekolah tepat pada waktunya. Bahkan lebih bagusnya sebelum jam 7 kita sudah nyampe ke sekolah. Itu artinya dengan mampu membedakan tindakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kita tahu mana aturan yang harus kita ikuti. Itu artinya bagian yang kecil adik-adik. Sebelum ibu menjelaskan bagian ini, adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan loyal? Setia. Oke. Loyal. Setia. Apalagi adik-adik? Taat. Apalagi adik-adik? Ada 3. Satu lagi ada yang bisa
Ya, bentar. Siapa namamu, Nak? Novi. Patuh. Jadi artinya di sini loyal terhadap norma dan aturan. Kita harus setia mengikuti seperti yang dijelaskan tadi, apa saja aturan yang ada di sekolah, dalam masyarakat maupun yang ada di rumah. Kita harus setia mengikutinya. Ibu ambil contoh. Ibu tidak mau ambil contoh di jauh-jauh aja. Ibu ambil contoh di sekolah aja adik-adik. Contoh, waktu pembelajaran selesai, misalnya kita pulang atau selesai proses pelajaran jam 2. Jika adik-adik pulang sebelum selesai pembelajaran atau pulang sebelum waktunya jam 2, maka adik-adik tidak loyal, tidak setia, tidak mengikuti aturan dengan baik. Itu artinya loyal terhadap norma dan aturan. Baik adik-adik, dari awal Ibu jelaskan sampai bagian yang ketiga ini yang dapat membentuk karakter kita, Ibu akan simpulkan. Ibu mau bilang begini, disiplin itu adalah kunci kesuksesan setiap orang. Mengapa Ibu katakan disiplin adalah kunci kesuksesan setiap orang? Karena kita ini adalah membutuhkan aturan. Aturan itu sama-sama artinya dengan disiplin. Contoh adik-adik, misalnya sekolah tidak ada aturan. Terserah anak-anak mau datang jam berapa, guru datang jam berapa, maka sekolah ini tidak membentuk sebuah ilmu atau pengetahuan yang baik terhadap anak-anak. Makanya Ibu katakan disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Tapi Ibu mau bilang begini sama adik-adik semua, jangan berpikir begini, saya mau hidup disiplin supaya saya menjadi orang kaya, orang yang sukses. Terus setelah itu, setelah jadi orang kaya, saya mau jadi orang sombong. Jangan. Disiplin ini juga bukan hanya kita taat terhadap aturan sekolah, tetapi disiplin itu adalah bagaimana juga kita membangun sikap atau bagaimana juga kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan hidup disiplin seperti yang Ibu jelaskan tadi. Contoh yang menjadi teladan dalam Injil Markus, bagaimana juga kita membangun disiplin untuk membentuk karakter kita atau membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu adalah kesimpulan yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, tetapi disiplin itu adalah suatu garis lurus yang panjang sekali yang tidak bisa berhenti. Contohnya begini, tidak pernah berhenti, jalan terus, tak terhingga. Artinya disiplin itu terus menerus berkesinambungan. Itu artinya disiplin. Jangan nanti adik-adik setelah mendengar pelajaran dari sini, saya siapkan baju sendiri, cuma 2 hari doang, akhirnya kembali lagi malas-malasan. Itu tidak boleh adik-adik. Coba perhatikan garis ini, garis lurus, berkesinambungan terus menerus. Dan kita akui adik-adik, di dalam garis lurus ini atau di saat kita melakukan disiplin, terkadang kita bosan. Di sini ada rasa bosan. Di sini mulai timbul rasa malas di saat kita melakukan disiplin. Tetapi Ibu mengatakan kepada adik-adik, jika mau berhasil, jangan fokus pada rasa bosan, jangan fokus pada rasa malas, tapi terus berjuang, terus sampai kita bisa menjadi orang yang sukses dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi teladan
lewat kedisiplinan kita. Baik adik-adik, sekian yang telah dijelaskan, dan jika ada yang kurang mengerti dari materi Ibu buka ruang pertanyaan. Ya, masih. Pertanyaan pernah saya mau tanya Ibu, apa yang harus saya lakukan agar bisa mengatur waktu dengan baik? Aduh, ini pertanyaan sangat bagus. Luar biasa pertanyaan. Adik-adik tolong perhatikan di depan semua. Pertanyaan teman kita masih sangat bagus sekali. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengatur waktu dengan baik? Ibu mau jawab begini. Jika kita mau mengatur waktu dengan baik, jika kita mau mengatur waktu kita dengan baik, kita harus menyusun jadwal atau tabel apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam sehari. Kasih contoh begini. Menyusun jadwal apa saja yang kita lakukan. Jadi kita buat tabel begini. Ibu buat sampai hari Jumat aja. Supaya kita bisa mengatur waktu dengan baik, coba perhatikan contoh di depan ini. Kita membuat tabel. Contohnya begini. Kegiatan kita hari Senin contohnya ya. Perhatikan. Kita bangun pagi jam 4. Jika hari Senin memang tepat kita bangun pagi jam 4, kita checklist. Checklist ini berarti kita sudah tepat bangun jam 4. Hal yang terus kegiatan kedua lagi, membantu orang tua atau misalnya kerja bakti, cuci piring 4:30. Jika kita melakukannya tepat 4:30, maka kita checklist ini adik-adik. Ini untuk jadwal hari Senin. Begitu juga dengan seterusnya. Adik-adik nanti bisa tambah apa saja kegiatan adik-adik, dan jika melakukan tepat pada waktunya, maka kasih tanda checklist di sini. Dan jika belum melakukannya atau misalnya tidak tepat pada waktunya, kasih tanda kali. Kasih tanda kali begini. Ini artinya belum. Jadi jika ada tanda kali begini, hari Selasa lagi, usahakan supaya jangan tanda kali yang ada di sini, tapi tanda checklist. Jika adik-adik berhasil melakukan apa yang adik-adik sendiri susun atau jadwalkan, adik-adik bisa lakukan, adik-adik menjadi orang luar biasa. Baik, pertanyaan yang kedua. Saya terima nak? Pertanyaan. Bu, mengapa kita harus membutuhkan kedisiplinan? Ya, pertanyaan yang bagus lagi. Mengapa sih Ibu kita membutuhkan disiplin itu? Emang disiplin itu apa sih manfaatnya? Pertanyaan sangat bagus. Ibu katakan begini adik-adik. Tadi materi kita berkata remaja, Kristen, dan disiplin. Kita sebagai remaja, kita adalah makhluk individu. Maksudnya makhluk individu itu adalah
kita ini membutuhkan aturan yang menjadi pegangan atau yang menjadi patokan terhadap apapun yang kita lakukan. Yang dimaksud dengan makhluk sosial adalah kita ini adalah hidup bersosialisasi atau kita berinteraksi dengan orang lain, entah itu teman kita, entah itu orang tua kita atau keluarga kita. Jika kita hidup dalam kedisiplinan, ibu ambil contoh sedekat saja, adik-adik di sini masih ada yang di sini masih ada yang pergi sekolah minggu ya? Oh, masih. Oke, ibu ambil contoh begini. Misalnya adik-adik lagi kelas sekolah minggu, ibu guru di depan lagi ngajar. Tahu-tahu adik-adik cari kesibukan sendiri, ribut sendiri. Ibu guru tegur, misalnya si Lina, Lina tolong tenang. Si Lina ini tidak mau dengar. Apa sih? Terserah saya. Mau ribut ya? Coba adik-adik bayangkan. Kalau si Lina, kita bisa lihat adik-adik, kalau si Lina ini adalah hidup dalam kedisiplinan, otomatis dia tidak berlaku kasar kepada ibu yang menegurnya. Tidak. Makanya adik-adik begitu penting disiplin itu. Karena disiplin itu adalah aturan atau patokan di dalam kehidupan kita dalam melakukan segala sesuatu. Disiplin itu sangat penting. Coba dekat saja adik-adik, saat kita bicara perlu disiplin perlu. Supaya jangan kita mengucapkan kata kotor atau menyakiti teman-teman kita dengan kata-kata kita. Makanya disiplin itu sangat penting, karena disiplin itu adalah berupa aturan atau patokan dalam kehidupan kita adik di dalam melakukan segala sesuatu. Baik adik-adik, gimana Lina? Bisa diterima? Bisa, Bu. Baik adik-adik, ibu mau bilang sekali lagi, disiplin itu adalah bagaimana kita melatih diri untuk mencapai mimpi kita dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan disiplin itu adalah dilakukan terus-menerus berkesinambungan sejak sekarang bahkan sampai tua pun. Kita harus tetap hidup disiplin. Sekian dan terima kasih adik-adik. Materi kita telah selesai dan minggu depan kita akan bertemu kembali. Baik, salah seorang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas siang hari ini kami telah belajar. Biarlah Tuhan kami selalu menjadi anak-anak yang disiplin, mengatur waktu dengan baik. Tuhan, Kau memberkati ibu guru kami yang sudah mengajar kami. Biarlah kekuatan kesehatan yang baik menjadi bagiannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik